Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali pada pagi hari ini, tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk membawakan satu tema pada saat ini, yaitu tema tentang moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu adalah cara berpikir, bertindak, berperilaku seseorang yang beragama dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Bagaimana cara kita berperilaku, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran agama kita? Nah, itulah yang dipandang sebagai moderasi beragama. Kenapa sih perlu di Indonesia itu ada moderasi beragama? Karena ibu, Indonesia ini adalah salah satu negara yang sangat beragama. Betul nggak? Betul. Beraneka ragam agama, suku bangsa, bahasa, dan budayanya. Sangat jarang di belahan dunia lain yang terdiri dari berbagai macam agama, budaya, bahasa, tapi bisa rukun warganya. Nah, Indonesia itu negara yang paling hebat, agamanya berbagai macam, budayanya macam-macam, bahasanya macam-macam, tapi bisa rukun, ya kan? Nah, untuk menjaga kerukunan itu diperlukan ilmu, dibutuhkan kebersamaan dari setiap warga masyarakat Indonesia yang beragama. Walaupun Indonesia bukan berdiri atas dasar negara agama, tapi atas dasar hukum, tapi di Indonesia itu diatur, dilindungi warga negara yang mau beragama itu dilindungi oleh negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Jadi nggak boleh ada orang lagi ibadah diserang, orang lagi ibadah dilempar, orang lagi ibadah dibakar. Itu nggak boleh ada di Indonesia karena sudah ada undang-undang yang melindungi bahwa setiap warga negara berhak menjalankan ibadah agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi di undang-undang kayak gitu ya. Nah, ada 4 ciri nih, ciri di mana nilai-nilai moderasi beragama itu sudah dijalankan oleh setiap warga negara. Apa ciri itu? Yang pertama, dia punya sikap komitmen dalam berbangsa. Jadi dia bisa jadi warga negara beragama yang baik. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus menjalankan agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain yang sudah punya keyakinan yang berbeda. Contoh, ada orang Islam maksain tetangganya yang belum Islam suruh masuk Islam, boleh nggak? Nggak boleh ya. Itu bertentangan dengan undang-undang. Al-Quran juga sama melarang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu yang pertama ya Bu. Kita hargai para pendiri bangsa, pahlawan bangsa, ulama terdahulu yang telah mewujudkan keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, apa cirinya orang yang moderat itu dalam beragama? Yaitu dia anti kekerasan. Jadi tidak suka berbuat kekerasan. Contohnya gimana? Itu dalam Al-Quran, Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun, itu diperintahkan dengan bahasa yang sangat lembut. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Ya, pergilah kamu kepada Fir'aun wahai Musa dan Harun. Faqula lahu qawlan layyin.
tradisi, ya menerima tradisi budaya lokal yang ada. Contohnya gimana? Ibu-ibu mungkin masih ingat ketika pertama kali Islam datang dibawa oleh para wali Songo. Kenal Wali Songo? Wali Songo ya. Di Cirebon ada ya, salah satu wali 9 di Cirebon ada siapa? Sunan Gunung Jati ya, saya juga ya. Nah, salah satu wali Songo itu ada yang berdakwah dengan cara apa? Menanamkan budaya dan tradisi lewat seni. Sunan Kalijaga sebenarnya ya, sebenarnya Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga di Demak itu dulu berdakwah kepada masyarakatnya pada zamannya dengan melalui tradisi apa? Wayang kulit. Ya, jadi dia dalamnya kemudian dia menanamkan ajaran-ajaran agama Islam, syahadatnya, cara sholatnya, untuk Islam lewat wayang kulit. Kenapa sih harus lewat wayang? Karena masyarakat pada zaman itu suka nonton wayang. Padahal di sini apa wayangnya tuh? Ajaran agama, ada hukum Islam, ada tentang syahadatnya dan berbagai macam ajaran agama Islam disampaikan lewat wayang kulit. Jadi untuk mengajarkan ajaran agama Islam ibu supaya lebih mudah dipahami, lebih mudah diterima oleh masyarakat, terkadang memerlukan alat berupa budaya dan seni. Jadi boleh ya Bu, kita berdakwah pakai seni boleh, kesidahan, rebana, itu boleh. Kenapa? Karena masyarakat lebih senang didakwahi dengan cara begitu daripada harus ceramah seperti ini, bosan dari ceramah terus. Tapi kalau lewat nyanyian, lewat wayang itu lebih mudah diterima. Jadi sampaikan ajaran Islam itu dengan menyenangkan, jangan nakut-nakutin. Udah membuat persoalan yang banyak, tambah ditakut-takutin, ya tambah lari dari agama nantinya. Gak mau ya. Nah itu ya, jadi salah satu trik para wali, para ulama kita juga sampai dengan saat ini untuk menyampaikan ajaran agama Islam lewat dakwah dan seni, lewat budaya, lewat batik ya, lewat batik ceramahnya bisa. Nah yang terakhir, ciri orang yang moderat dalam beragama itu adalah orang yang toleran. Jadi dia punya sifat toleransi yang tinggi. Apa sih toleransi itu? Menghormati, menghargai perbedaan pendapat, keyakinan. Walaupun kita bertetangga dengan orang yang berbeda agama, tapi kita tetap bisa saling menghormati. Tidak boleh menghina ajaran agama lain walaupun berbeda. Yang ini saja agama kita dan agama orang lain biarkan diyakini oleh peluknya masing-masing. Itulah tadi ibu-ibu 4 ciri dari moderasi beragama yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik di tengah-tengah, seimbang antara dunia akhirat, seimbang antara tidak kekal. Mari kita sama-sama jaga negara